Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Literasi Kelas 2 bersama Ibu Feni. Hari ini kita akan membahas kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tentang sejarah kurban. Sejarah kurban tertulis dalam Al-Quran Surat Asy-Syaffat ayat 101 sampai 110. Ibadah kurban berawal dari kisah kerelaan Nabi Ibrahim mengorbankan anak yang sangat ia cintai, yaitu Ismail. Nabi Ibrahim mendapat mimpi bahwa ia harus menyembelih Ismail putranya. Nabi Ibrahim mengetahui bahwa mimpinya tersebut adalah salah satu cara turunnya wahyu Allah. Maka Nabi Ibrahim harus melaksanakan mimpinya tersebut. Berangkatlah Nabi Ibrahim menuju Mekah untuk menemui dan menyampaikan kepada putranya apa yang Allah perintahkan. Nabi Ismail adalah anak yang soleh, taat kepada Allah, dan berbakti kepada orang tuanya. Tanpa rasa ragu, Nabi Ismail berkata pada ayahnya, "Wahai ayahku, laksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Engkau akan menemuiku sebagai orang yang sabar dan taat kepada perintah Allah." Permintaan Nabi Ismail ketika akan disembelih. Yang pertama, ia meminta ayahnya untuk mengikat kuat-kuat tubuhnya supaya ia tidak bergerak. Yang kedua, melepaskan pakaiannya supaya tidak terkena darah yang akan menyebabkan berkurangnya pahala dan terharunya ibunya, yaitu Siti Hajar, ketika melihatnya. Yang ketiga, tajamkan parangnya dan percepatkanlah pelaksanaan penyembelihan agar dapat meringankannya. Yang keempat adalah sampaikan salamku kepada ibu. Berilah pakaian ini untuk kenang-kenangan baginya. Kemudian dipeluklah Ismail oleh Nabi Ibrahim seraya berkata, "Bahagianya aku mempunyai seorang anak yang taat kepada Allah dan bakti kepada orang tua, dengan ikhlas hati menyerahkan dirinya untuk melaksanakan perintah Allah." Saat penyembelihan yang mengerikan itu tiba, diikatnya kedua tangan dan kaki Ismail. Dibaringkanlah ia. Lalu Nabi Ibrahim mengambil parang tajam yang sudah tersedia. Akan tetapi apa daya, parang tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Ismail berkata, "Wahai ayahku, rupanya engkau tidak sampai hati memotong leherku karena melihat wajahku. Cobalah, telangkupkan aku dan laksanakanlah tugasmu tanpa melihat wajahku." Akan tetapi, parang itu tetap tidak dapat menyembelih leher Ismail. Dalam keadaan bingung dan sedih hati, datanglah kepada Nabi Ibrahim wahyu Allah dengan firman-Nya. Surat Asy-Syaffat ayat 107, Allah berfirman, "Dan kami tebus anak itu dengan seekor sesembelihan yang besar." Kemudian sebagai tembusan ganti nyawa Ismail, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim menyembelih seekor domba yang telah tersedia, dan segera dipotong leher domba itu dengan parang yang tumpul di leher putranya tadi. Kejadian tersebut merupakan mukjizat dari Allah yang menegaskan bahwa perintah penyembelihan Ismail itu hanyalah ujian bagi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sampai sejauh mana cinta dan taatnya mereka kepada Allah. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 10 Zulhijjah dan sampai sekarang dirayakan oleh seluruh
umat Islam sebagai Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Perintah berkurban terdapat dalam surat Al-Kautsar ayat kedua yang berbunyi, "Fasholli lirabbika wanhar." Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Berikut adalah keutamaan dan hikmah melaksanakan kurban. Keutamaan berkurban. Berkurban hukumnya sunnah muakkad. Pahala ibadah kurban sebagai saksi amal di hadapan Allah. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Ahmad Tirmizi, bahwa dari setiap rambut pada bulu-bulu terdapat suatu kebaikan. Hikmah ketika kita berkurban, kita telah melaksanakan perintah Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, dan dengan berkurban akan membangkitkan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial, memupuk ketakwaan kepada Allah dan mengikis sifat kikir. Itu tadi adalah kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tentang sejarah kurban. Tugas literasi hari ini adalah menulis kembali sejarah kurban di buku tulis literasi. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.